Selanjutnya pengajian tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Yunus ayat 11, 12, 13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tuhyanihim ya'mahun. Ya, ini lanjutannya. Walau yu'ajjilu, dan andai menyegerakan, menyegerakan itu mempercepat ya. Siapa Allah ya, Allah ini yang kita yakini sebagai Al-Mudabbir, yang mengatur li umuri ibadihi, kepada seluruh perkara hamba-hambanya. Nah, jadi ini harus kita sadari, yang mengatur semua perkara hamba-hamba Allah ya Allah, termasuk perkara kita, rezeki kita, sehat kita, rezeki kita, itu semua Allah yang ngatur. Cuma Allah memiliki sistem ya. Semua diberikan rezeki, tapi ada proses untuk menjemput rezeki. Maka Allah menetapkan rezeki seseorang itu berbeda-beda. Maka setiap orang juga punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi ustadz, Allah juga sudah menyiapkan rezeki. Ada yang jadi pedagang, Allah juga sudah menyiapkan rezeki. Ada yang pengusaha, Allah menyediakan rezeki. Ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan. Itu semua cara Allah untuk menebarkan rezekinya. Jadi kalau dilihat secara zahir, seolah-olah ini kalau nggak didasari dengan keimanan, seolah-olah ini semua hasil kerja keras saya gitu. Saya bisa menempati posisi top ini ya, ini karena kerja keras saya. Ini kalau orang yang akidahnya ya terperangkap pada qadariyah. Jadi merasa apa yang dicapainya, apa yang diperoleh karena hasil kerja kerasnya. Merasa mampu. Padahal tidak. Hakikatnya yang memberikan rezeki semua Allah. Coba kita bisa cek. Ya, kita bisa sehat walafiat. Bisa misalnya kuliah. Terus setelah kuliah kemudian bisa ngelamar kerja, bisa diterima di perusahaan. Coba kalau nggak dikasih sehat oleh Allah, apa mungkin? Tidak mungkin. Gitu. Ya, maka bagi orang yang sadar bahwa ketika kita mendapatkan rezeki yang kita peroleh melalui profesi kita, harus disadari bahwa hakikatnya rezeki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus dipahami bahwa profesi kita ini sebagai cara untuk mengambil rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita memiliki prinsip-prinsip tauhid, sehingga nggak kelihatan kontrol. Sebab kalau orang sibuk dengan urusan duniawi, tidak ingat Allah, apalagi tidak pernah ngaji, tidak pernah bersentuhan dengan ilmu, maka sombongnya semakin tambah. Ya, seolah-olah ini semua hasil kerja keras saya. Baru suatu saat ya
ditunjukkan kelemahannya, ya. Ternyata dia diberikan sakit nggak bisa sembuh, tiba-tiba harus dikeluarkan dari kantor misalnya, ya baru sadar, oh iya, ternyata hakikatnya rezeki yang kita peroleh walaupun melalui kantor, ya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di sini al-mudabbir li umuri ibadihi. Jadi rezeki seorang hamba sudah dipastikan, jodoh sudah dipastikan, ya. Semua sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah. Karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan Allah, tugas kita hanya kerja keras, ya, dan bertawakal kepada Allah. Jangan mendahului takdir. Wah, kalau saya takdirnya kaya, ya nanti kaya sendiri. Nah, ini namanya Jabariyah. Ya, nggak mau kerja tapi mimpinya kaya. Gitu. Kalau terlalu kerja keras lupa Allah, akhirnya menjadi Qadariyah. Itu. Nah, yang paling ideal yaitu berpegang pada prinsip Asy'ariyah. Tetap kerja keras, belajar keras, ya. Selanjutnya kita tawakal, pasrah kepada Allah. Karena Allah sudah mengatur kehidupan kita secara rapi. Gitu. Linnasi bagi manusia asyarra, ya, yaitu keburukan. Jadi andai Allah itu Allah yang mengatur segala urusan hambanya, mempercepat, menyegerakan keburukan, ya, bagi manusia. Hinasta'jaluhu, ketika mereka buru-buru, ya, pengen dipercepat. Ligordin minal akhirat, dari berbagai tujuan. Istijalahum, ya, menyegerakan mereka bil khairi, dengan kebaikan. Ai ka istijalil khairi, ketika menyegerakan kebaikan, lahum kepada mereka, hina tolabu, pada saat mereka mencari, au da'u, atau mereka berdoa li ajlihi, karenanya. Laku dia niscaya telah ditetapkan ilaihim, kepada mereka, ajaluhum, apa waktu mereka. Jadi artinya bahwa Allah itu telah menetapkan, yaitu ajal itu waktu atau ketetapannya bagi siapapun yang hidup, ya, itu sudah catatannya, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ya nggak bisa melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si A ditetapkan oleh Allah, ya, jadi pengusaha gitu. Tapi kemudian dia pengen jadi PNS. Ya, mimpinya pengen jadi. Yang akan terjadi apa? Keputusan Allah yang akan menang. Tiba-tiba mimpinya dulu pengen jadi pegawai negeri sipil, dalam proses perjalanan hidupnya ternyata menjadi pengusaha. Ini namanya laku dia ilaihim ajaluhu. Jadi ketetapan Allah ini sudah final di Lauhil Mahfuz. Nah, cuma kita nggak boleh mendahului takdir tadi. Kita kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah mengendaki tadi rezeki saya itu banyak, kaya, ya pasti kaya. Cuma nggak mau usaha kerja keras, ya dari mana? Allah kan
menetapkan segala sesuatu itu kan ada indikasinya ya. Indikasinya kalau seseorang itu akan diberi kekayaan oleh Allah biasanya itu kerja keras. Tapi kalau Allah menghendaki dia itu rezekinya pas-pasan, ya dia malas-malesan gitu. Jadi ada indikasinya. Nah, karena itu I'tiqad Asy'ariyah ya kerja keras dulu sampai maksimal baru tawakal kepada Allah. Gitu. Soal nanti jadi apa urusan lain. Yang penting sudah ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanadharu maka kami biarkan wanat ruku dan kami tinggalkan al-musyirina orang-orang yang menetapi. Siapa itu? Alladzina, yaitu orang-orang la yarjuna, mereka yang tidak berharap liqa'ana, perjumpaan dengan kami. Ya, jadi Allah sudah menyampaikan soal liqa. Liqa itu perjumpaan. Ya. Ayat sebelumnya itu menggunakan ada liqa Allah, ada liqa Rabbih, ada liqa'ana. Liqa itu perjumpaan. Nah, perjumpaan yang seperti apa? Ya, kita yakini, kita imani, pasti itu ada dan terjadi. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan membiarkan orang-orang yang dalam hidupnya tidak ada orientasi berjumpa dengan Allah. Liqa'ana. Mereka tidak berharap perjumpaan dengan kami. Gitu. Lah, ciri-ciri orang yang tidak ada semangat untuk berjumpa dengan Allah, ya, ini ciri-cirinya. Waradu bil hayatid dunya. Ciri-cirinya mereka ridho dengan kehidupan dunia. Ya, seperti orang-orang ahli dunia. Ya, berangkat pagi, ya, pulang malam, ya, untuk ngejar dunia. Orientasinya hanya untuk meraih kekayaan sebesar-besarnya, kemudian untuk poya dan memuaskan hawa nafsunya. Ini ciri-cirinya orang yang tidak ada lintasan berjumpa dengan Allah. Maka kalau ada orang yang hidup ya dikasih sarana rezeki oleh Allah yang melimpah, jabatan yang tinggi, sumber rezeki yang melimpah ya. Kemudian kok hanya digunakan untuk poya-poya, urusan dunia ya. Diajak untuk kepentingan akhirat berat, diajak untuk bangun masjid berat, bangun pesantren berat. Nah, ini ciri-ciri orang yang waradu bil hayatid dunya. Berarti orientasi hidupnya semata-mata untuk kehidupan dunia. Kemudian mereka wa angkaru yaumal jaza, dan mereka ingkar terhadap hari pembalasan. Untuk mengeluarkan hartanya ya, infak, sedekah, zakat berat. Untuk zakat misalnya, ngapain sih pakai zakat-zakat segala, ngenakin orang miskin? Ini karena merasa dirinya ya bisa bekerja keras mendapatkan rezeki, tidak sadar bahwa rezeki itu dari Allah. Untuk sedekah berat, untuk infak apalagi berat. Jadi pelitnya minta ampun ya. Karena apa? Mereka ingkar terhadap hari pembalasan, bahwa serupiah yang kita jadikan sebagai sedekah jariah itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama ikhlas gitu. Nah, orang yang seperti ini nggak percaya, nggak percaya gitu-gituan gitu. Kalau saya bantu dia bantu saya apa? Nah, ini orientasinya sudah orientasi pikirannya pikiran ya ahli dunia, hitung-hitungannya harus untung gitu. Padahal Allah
memberikan keuntungan yang berlipat, dia tidak mau menyadari. Waliqa dan perjumpaan Allah itu pasti. Cuma bagaimana cara perjumpaan, ya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, bagi Allah nggak ada yang sulit gitu. Nah, ibaratnya ya, ini analog saja. Kalau kita berjumpa dengan seorang raja, seorang presiden, ya pasti semua rakyat itu senang. Nah, bagaimana kalau seorang hamba berjumpa dengan raja alam semesta, pemilik alam semesta? Tentu kesenangannya lebih berlipat ganda. Nah, mereka sudah ingkar ya tentang perjumpaan dengan Allah, kemudian ciri-cirinya, orientasinya sebatas duniawi, dan ingkar juga terhadap hari pembalasan. Fi tuhyanihim, mereka dalam keadaan yaitu kesesatan. Jadi mereka yang merasa itu ya orang yang merdeka gitu. Wah, ngapain pakai sedekah, zakat, infak, ngenakin dia gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yaitu fituh yanihim, mereka dalam posisi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak menyadari. Contoh misalnya ya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sombong dengan hartanya, suatu saat dikasih sakit saja, ya, sakit, kemudian harus berobat ke rumah sakit, ya, kemudian sampai hartanya habis, baru sadar ternyata yang punya kuasa Allah bukan saya. Ternyata yang bisa menemani kita di akhirat ya itu amal kita. Bagaimana kalau kita disuruh amal oleh Allah menganggap tidak penting gitu. Ya mahun, mereka termasuk orang-orang yang bingung ya. Bingung karena hatinya tertutupi oleh kecintaan dunia ya. Diajak ngaji ya, mendengarkan nasihat-nasihat guru, ustadz, hatinya tidak mau, bahkan menolak. Ngapain ngaji gitu. Padahal ngaji ini untuk mengingatkan hati kita, untuk menyentuh ya hati kita supaya menjadi lembut, supaya selalu ingat kepada Allah, supaya selalu ingat tentang akhirat. Nah, kalau nggak pernah ngaji, ya, kemudian kumpulannya ahli dunia, dapat duit ya buat mabuk-mabukan, buat maksiat, ya semakin jauh dari Allah. Nah, baru nanti suatu saat Allah menurunkan murkanya, ya, nah, baru menyesal. Jadi ya mahun, mereka ini orang-orang dalam keadaan bingung, tapi bingung ketika diberikan nasihat menolak karena sombong, merasa sudah kaya gitu. Jadi kalau sudah kaya itu nggak perlu nasihat. Ya iya, nggak apa-apa kalau menolak nasihat, tapi nanti coba ketika detik-detik sakaratul maut pasti akan muncul penyesalan. Ya taruddaduna, mereka ragu. Jadi mereka dalam keadaan penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyesalan gitu. Wa idza massal insanu durru da'ana li jambih. Nah, ini ciri-ciri orang yang mulai sadar. Jadi ketika dia sukses ya, sukses dalam karirnya, itu munculnya sombong tadi, seolah-olah ini semua atas kerja keras saya. Nah, ketika Allah mulai nyolek ya, mulai mengingatkan gitu. Wa idza massal insanu wa idza massa insanu durru, dan ketika menimpa al insana pada manusia apa adurru, bahaya ya, min marodin, seperti sakit mu'alimin yang
menderita yang menyakitkan, ya kemudian tiba-tiba sakit, ya, sakitnya sakit yang berbahaya lagi, ya. Ya, ketika posisinya sakit yang berbahaya, ya, misalnya ya bisa jantung, ya, bisa ya sakit-sakit yang selangkah lagi menuju kematian lah. Gitu. Ini apa yang terjadi? Da'ana, ya, dia akan berdoa kepada Allah, ya. Baru di situ dia menyadari, ya, butuh Allah ternyata. Ya, padahal kemarin sombongnya minta ampun gitu. Ketika dicolek oleh Allah, rezekinya misalnya yang dulunya sukses kemudian pelan-pelan ditarik oleh Allah, setelah itu ditambah sakit oleh Allah, maka da'ana li jambi, dia akan nangis-nangis memohon mustaqiyan ilaina, mohon kepada kami. Dan dia juga akan mengeluh, ya Allah berilah kami kesehatan, ya Allah berilah kami kesuksesan kembali, gitu. Dia akan menangis linjambihi, baik ya, maksudnya dalam keadaan tidur miring gitu. Misalnya dalam posisi sakit stroke berat, ya, kemudian nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa, hanya bisa tidur miring. Nah, di situ baru ya Allah berilah kesehatan, ya Allah berilah kenikmatan, ya Allah gitu. Lah kemarin kamu sudah dikasih rezeki melimpah buat apa? Dikasih kesehatan buat apa? Ternyata buat maksiat, murka yang bisa mendatangkan murka Allah. Jadi ini kalau orang mulai dicolek sama Allah, ya dipreteli sama Allah, ya itu datang adzurru da'ana li jambi. Ya, da'ana li jambi ini orang yang berdoa dalam posisi tidur miring. Ya, siapa mereka? Oh, ya, biasanya ya orang sakit yang sampai seperti ini ya orang yang stroke keras. Ya, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Au qaidan, atau dalam keadaan duduk, au qaiman, atau dalam badan berdiri gitu. Jadi dia DP bahasa Jawa. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah mudah-mudahan hamba sehat kembali, ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan rezeki hamba bisa berlimpah kembali, ya Allah gitu. Jadi pada saat didatangkan adzur, ya bisa dalam bentuk itu perusahaannya bangkrut, kemudian ditambah setelah itu stroke, ya kan, mulailah dia ya DP ya mulai mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ayat ini jangan sampai kalian itu seperti ini. Ini kan level orang yang nggak bisa dinasehatin. Ada ceramah ustadz dianggap nggak penting. Gitu. Nah, ketika Allah yang nasihati langsung dihadapkan pada kenyataan, misalnya awalnya dia membanggakan jabatan, kemudian jabatannya ditarik oleh Allah, membanggakan harta, kemudian hartanya ditarik oleh Allah, membanggakan kesehatan ditarik oleh Allah, sehingga menjadi seorang nistapa hanya tidur di tempat tidur. Maka pada saat kondisi seperti itu baru merasakan butuh Allah. Jangan sampai seperti ini. Ini hanya gambaran. Ya, tapi ada orang-orang yang posisinya itu seperti ini. Ini adalah orang yang levelnya ndablek gitu. Ndablek dinasihatin ustadz nggak mau, nasihatin kiai nggak mau, dianggap nggak penting gitu ya. Tapi ketika Allah memberikan nasihat nyata, ya diberikan ujian yang berat, barulah dia merengek-rengek minta pertolongan Allah. Itulah, jangan sampai kita ini dalam posisi nista seperti ini. Gitu. Falamma kasyafna, maka tatkala kami mengangkatnya, gitu.
anhu darinya apa durrahu bahayanya. Nah, kemudian Allah mengabulkan apa yang diminta. Kemudian sehat kembali, ya. Kemudian rezekinya ya normal kembali. Marro, maka dia akan ya lewat ke alam yad'una, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Ila durin, kepada satu bahaya, masahu yang menimpanya gitu. Nah, kalau saat diberikan ya tadi penyakitnya sembuh, kemudian bisnisnya normal kembali, lah akan kelihatan lagi sifat aslinya. Wah, ini semua atas kerja keras saya. Bukan karena doa saya gitu. Jadi dia melupakan Allah lagi. Nah, ini jangan sampai punya perilaku akhlak seperti apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an ini. Ya, ini gambaran orang yang ndablek ya, angel dinasehati, kemudian dicolek oleh Allah. Kemudian dia minta pertolongan Allah, ketika ditolong kemudian lupa lagi sama Allah, ya, lupa lagi sama Allah. Marro ka alam yad'una ila durin masa. Kadzalika, demikian itu zuzina ya, menjadi hiasan lil musrifin, bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Itulah yang disebut musrifin. Pada saat diberikan rezeki melimpah, lupa sama Allah. Diberikan kesehatan, lupa sama Allah. Rezeki melimpah, sehat walafiat, bukan untuk ketaatan tapi untuk kemaksiatan. Inilah yang disebut musyrifin. Al-munhakimin fil ghayyi wal dhulal, yaitu mereka yang menetapi dalam jalan kesesat. Makanu ya'malun, niscaya mereka ya'maluna, mereka akan berbuat min mukhalafati amrillah, dari nulayani perintah Allah. Jadi orang yang musyrifin itu ya tadi diberikan sehat walafiat bukan untuk ketaatan tapi untuk kemaksiatan, diberikan rezeki yang melimpah bukan untuk ketaatan juga tapi untuk kemaksiatan, diberikan kedudukan tinggi bukan untuk kebaikan kemaslahan tapi untuk kemaksiatan dan kedoliman. Nah, ini namanya musyrifin. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang yang ya akhirnya orang yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai sini, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi pengingat kita. Ya, pengingat kita jangan sampai kita seperti orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang selalu muhasabah, selalu introspeksi, melihat kekurangan-kekurangan diri dan juga selalu berikhtiar untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita hingga kita semua diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.